Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiffany Zia Aznur, dosen tetap pada program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Institut Teknologi Sawit Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saat ini saya sedang menjalani proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebagai rangkaian dalam proses sertifikasi, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan tugas saya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Pemasaran dan Tata Niaga Kelapa Sawit yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan kode AGP 4213. Deskripsi pada mata kuliah Pemasaran dan Tata Niaga Kelapa Sawit yaitu mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai sistem pemasaran komoditas kelapa sawit mulai dari tingkat petani, pedagang pengumpul, pabrik kelapa sawit, hingga industri hilir dan pasar global. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari bagaimana suatu sistem tata niaga dapat berjalan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Pembelajaran mengacu pada kurikulum Outcome Based Education atau OBE dengan pendekatan Case Based Method atau CBM dan Project Based Learning atau PGBL seperti diskusi, praktikum, observasi lapangan, analisis data sederhana, dan portofolio proyek. Mata kuliah ini juga merujuk pada SKKNI nomor 237 tahun 2019 dan KKNI nomor 410-SM-250-M-6-2020 sebagai acuan untuk unit kompetensi dan jenjang kompetensi bidang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Penyusunan CPMK dan sub-CPMK menggunakan penjenjangan level taksonomi Bloom serta pemetaan unit kompetensi SKKNI sebagai dasar keterkaitan capaian pembelajaran, pengalaman belajar, asesmen autentik, dan portofolio proyek. Metode ini melatih mahasiswa untuk pengembangan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, problem solving, pengambilan keputusan berbasis data, kemampuan komunikasi lisan maupun tertulis, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta kemampuan menyusun rekomendasi strategi pemasaran yang aplikatif. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan nyata terkait pemasaran produk kelapa sawit, serta merumuskan alternatif solusi yang dapat meningkatkan efisiensi tata niaga kelapa sawit. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yakni mengkombinasikan pembelajaran tatap muka atau luring dengan pembelajaran daring secara terintegrasi yang dapat diakses melalui platform Siakat. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengisi absensi kehadiran, mengunduh RPS dan materi perkuliahan, serta mengumpulkan tugas secara online. Selain itu, proses perkuliahan interaktif, diskusi partisipatif, dan presentasi dilakukan di dalam kelas secara luring. Adapun capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Pemasaran dan Tata Niaga terdiri atas CPL 2 menguasai konsep, teori, prinsip, dan perkembangan ilmu agribisnis, manajemen ekonomi, pemasaran, serta sistem agribisnis perkebunan, khususnya kelapa sawit untuk menyelesaikan permasalahan secara ilmiah. CPL 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan agribisnis perkebunan, khususnya kelapa sawit, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, teknologi digital, dan analisis data. CPL 4 mampu merencanakan, mengelola, mengevaluasi, dan mengembangkan usaha atau perusahaan agribisnis secara efektif, efisien, inovatif, dan berkelanjutan. CPL 5 mampu berkomunikasi, membangun jejaring, melakukan penyuluhan, pendampingan, serta pemberdayaan bagi pelaku agribisnis perkebunan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif.
CPL 8 mampu menerapkan prinsip pembangunan agribisnis perkebunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola serta standar nasional dan internasional. Adapun CPMK pada mata kuliah pemasaran dan tata niaga kelapa sawit terdiri dari CPMK 1 mampu menjelaskan konsep pemasaran inti, manajemen pemasaran, ruang lingkup tata niaga, dan peran pemasaran kelapa sawit dalam sistem agribisnis perkebunan secara kontekstual. CPMK 2 mampu menganalisis metode, strategi pemasaran, bauran pemasaran, SCP, supply chain, value chain, pasar antar wilayah, serta teori biaya, penerimaan, dan keuntungan bagi tata niaga kelapa sawit. CPMK 3 mampu menghitung, menganalisis, dan menyajikan hasil kajian akademik tentang biaya pemasaran, margin pemasaran, farmer share, kinerja saluran tata niaga kelapa sawit secara lisan dan tertulis. CPMK 4 mampu mengevaluasi kebijakan pemasaran perkebunan yang pernah dan tengah sedang berlaku di Indonesia, serta menyusun rekomendasi perbaikan tata niaga kelapa sawit yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Adapun materi pembelajaran yaitu 1. Konsep pemasaran inti dan ruang lingkup tata niaga kelapa sawit. 2. Bauran pemasaran yang terdiri dari marketing mix, komoditas kelapa sawit, 4P dan 7P. 3. Segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. 4. Strategi pemasaran dan product life cycle atau PLC. 5. Structure, conduct, performance atau SCP pada pasar kelapa sawit. 6. Supply chain dan value chain kelapa sawit. 7. Fungsi-fungsi tata niaga yang terdiri dari fungsi pertukaran, distribusi fisik, dan pelancar. 8. Saluran dan lembaga tata niaga. 9. Biaya dan margin tata niaga. 10. Farmer share. 11. Efisiensi tata niaga. Dan 12. Kebijakan pemerintah dalam pemasaran atau tata niaga kelapa sawit. Adapun sumber pustaka dalam penyampaian materi ini tidak hanya bersumber dari buku teks, tetapi juga menggunakan artikel ilmiah terkini serta hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh materi yang aktual, berbasis bukti, dan relevan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Adapun komponen penilaian mata kuliah pemasaran dan tata niaga kelapa sawit terdiri dari 1. Aktivitas partisipatif dengan bobot 10%, 2. Proyek dengan bobot 35%, 3. Aspek kognitif yang terdiri dari tugas struktur dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Penilaian ini menggunakan rubrik yang terukur dengan umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa untuk meningkatkan perbaikan berkelanjutan. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa mampu menjadi lulusan agribisnis yang tidak hanya memahami konsep pemasaran dan tata niaga kelapa sawit, tetapi juga mampu memberikan solusi inovatif bagi pengembangan sistem agribisnis kelapa sawit yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah pemasaran dan tata niaga kelapa sawit pada penerapan CPMK 3 yang diturunkan pada sub CPMK 11, yaitu mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis farmer share sebagai indikator kinerja efisiensi tata niaga kelapa sawit. Selamat menyaksikan. Perhatian seluruhnya, duduk siap, gerak. Lapor. Pembelajaran mata kuliah pemasaran dan tata niaga kelapa sawit siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Untuk berdoa hanya pasir masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat, Bu. Udah siang loh ini.
Ya, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan masuk materi perkuliahan kita, pertemuan ke-12 mengenai farmer share. Oke, sebelum memulai pelajaran, silakan untuk diisi absensinya. Ya, ini silakan. Materi pada hari ini itu mendukung CPMK 3, yaitu mampu menghitung, menganalisis, dan menyajikan hasil kajian akademik tentang biaya pemasaran, margin pemasaran, farmer share, kinerja saluran, tata niaga kelapa sawit secara lisan dan tertulis. Ya, seperti kita tahu bahwa minggu lalu saya sudah menjelaskan, farmer share ini adalah salah satu indikator untuk menghitung efisiensi tata niaga. Jadi ada berapa kemarin efisiensi tata niaga? Ada berapa? 5 ya, ada 5. Nah, salah satunya adalah farmer share. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan farmer share ya. Yang kedua, mampu menghitung nilai farmer share terutama untuk produk kelapa sawit. Nah, harapannya setelah mata kuliah ini kalian udah paham nih cara menghitung, karena nanti akan ada rumus yang Ibu tampilkan untuk menghitung farmer share. Nah, selanjutnya terkait materi minggu lalu, ya ini sudah disampaikan bahwa farmer share ini adalah salah satu indikator efisiensi tata niaga pada aspek kuantitatif. Ya, jadi ada 2 aspek dalam menghitung tata niaga. Yang pertama adalah aspek kualitatif yang berkaitan dengan saluran dan lembaga pemasaran. Ya, yang kedua adalah aspek kuantitatif yang terdiri dari margin tata niaga, farmer share, dan rasio keuntungan dan biaya. Ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan margin pemasaran nih pada minggu lalu? Minggu lalu kan Ibu jelasin. Apa itu margin pemasaran? Ada yang masih ingat? Produk itu dijual dari produsen ke konsumen, maka akan ada perbedaan harga. Ya, harga jual dan harga beli. Nah, selisihnya antara si petani, harga jual petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen, itu kita sebut dengan margin. Jadi, untuk menghitung farmer share nanti kita juga akan menggunakan komponen harga tersebut. Nah, melalui analisis margin atau farmer share ya kita dapat melihat mana saluran pemasaran yang efisien. Nah, kemungkinan ya di dalam pemasaran produk-produk pertanian khususnya kelapa sawit itu banyak sekali melibatkan lembaga-lembaga pemasaran. Dan biasanya di lokasi penelitian itu lebih dari 1 lembaga yang terlibat. Maka dari banyaknya lembaga itu kita akan bisa melihat bagaimana salurannya. Nah, kemudian ketika kita menghitung analisis margin dan farmer share ini, kita bisa membandingkan mana saluran yang efisien. Misalkan ada 3 saluran yang dilalui oleh kelapa sawit ya, dari mulai petani ke agen sampai ke PKS misalnya ya. Kemudian itu saluran 1. Saluran 2 misalnya ada petani, kemudian agen, lalu ada RAM. Ada yang tahu RAM? Tahu ya, RAM itu seperti pedagang besar lalu ke PKS. Jadi kan berbeda nih. Nah, itu kita bisa menghitung perbedaan dari efisiensi kedua saluran tersebut. Mana sih sebenarnya yang bisa memberikan keuntungan lebih banyak kepada petani, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini di sini ada analogi, ada gambar. Coba, ini ada gambar siapa nih? Ada gambar apa? Siapa? Petani. Kemudian ini gambar apa? Minyak Indomaret ya, promo Indomaret ya, benar. Ini gambar promo minyak goreng di Indomaret. Nah, bayangkan petani itu menjual harga rata-rata di angka Rp3.000, tapi minyak goreng di supermarket harganya Rp20.000 per liter. Kemana hilang nilai tambahnya? Bisa dibayangkan kira-kira. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari hal ini kira-kira? Ada yang mau ngasih tanggapan? Petani. Oke. Karena petani itu disebut juga sebagai produksi. Oke. Yang paling menguntungkan petani ya. Oke. Menurut Reski yang menguntungkan itu adalah petani. Ada yang punya pendapat lain kira-kira yang mungkin berbeda dari Reski? Ya, silakan Wira. Menurut saya Bu, yang lebih diuntungkan itu si tradernya, pedagang minyak goreng. Karena dia itu nggak memproduksi dan bisa menjual. Artinya dia beli, dia tinggal jual, dia nggak ada biaya operasional lainnya. Jadi lebih diuntungkan pedagangnya. Pedagangnya ya.
Nah, ini ada dua pendapat yang berbeda ini. Ada yang bilang bahwa petani yang lebih untung karena dia yang punya produk awal ya, dalam artian di sini TBS. Tapi menurut Wira, dia mengatakan bahwa yang lebih untung adalah pedagang yang menjual minyak goreng. Nah, siapa yang setuju dengan Wira dan Gabe? Nanti kita jelaskan ya, kita cari jawabannya. Oke, nah, berapa persen dari harga minyak goreng yang diterima oleh petani? Tadi petani jualnya 3.000. Sampai di minyak goreng, ketika tadi TBS berubah menjadi minyak goreng atau diolah menjadi minyak goreng, harganya naik berapa kali lipat? Menjadi 20.000. Dan ada aktivitas apa tadi nih? Manufaktur, ada proses pengolahan. Itulah yang menyebabkan salah satunya nilai tambah dari produk itu bertambah atau berubah ya, seperti itu. Apa itu farmer share dari analogi tadi kira-kira? Ya. Farmer share merupakan bagian dari harga biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani ya, ditambah dengan keuntungan yang dia terima. Yang dimana farmer share ini menunjukkan seberapa besar nilai ekonomi produk. Nilai ekonomi produk yang kembali pada petani. Ingat, produk itu memiliki nilai ekonomi karena makanya dia memiliki harga jual. Nilai yang dimiliki oleh produsen harusnya kembali ke dia, bukan? Contoh nih, petani kan yang punya barang kan? Harusnya yang menerima nilai atau manfaat lebih besar dari produk itu siapa? Harusnya petani dong, kan yang punya. Kalau petani nggak ada yang nanam sawit, kira-kira jadi nggak minyak goreng tadi? Tidak. Nah, maka harusnya apa? Ini nilai ekonomi itu kembali ke petani sebagai produsen idealnya. Itu. Nah, tadi ada yang jawab yang diuntungkan petani, tapi ada yang jawab tadi ya, maka harusnya ini kembali ke petani. Nah, oleh karena itu dengan analisis farmer share ini ya, dengan menggunakan rumus ini kita bisa menghitung berapa persentase atau bagian harga yang diterima oleh petani dengan menggunakan PF per PR dikali 100%. Apa itu PF? Gampangnya adalah PF. P itu apa? Price ya. Price F itu farmer. Price of farmer berarti harga di level petani dibagi PR. PR itu apa? R. Retail. Yang jualan di retail itu berarti jual kemana? Ke konsumen. Maka R itu adalah harga di tingkat retail atau harga beli konsumen. Gampang ingatnya gitu ya. PF itu harga jual petani, PR itu adalah harga beli konsumen ya, dikali 100%. Ya, jadi bentuknya perhitungan farmer share itu adalah persentase, bukan rupiah. Diingat ya. Oke. Contohnya tadi kasus kita. Harga TBS-nya tadi berapa? 3.000. Harga minyak gorengnya berapa? 20.000. Dengan menggunakan rumus yang tadi, bisa nggak kita hitung berapa? Kira-kira. Diketahui berapa PF-nya? RP 3.000 ya. Kemudian PR-nya 20.000. Yang ditanya FS ya sama dengan berapa? Nah, maka dengan menggunakan rumus sebelumnya bisa nggak kita hitung? Apa tadi rumus FS? FS sama dengan PF dibagi PR dikali 100% ya. Maka TPS-nya berapa? 3.000. 3.000 dibagi 20.000 dikali 100%. Nah, berapa? Hitung pakai kalkulator. Kira-kira berapa dia? Ya, hasilnya adalah 0,15 ya. Kali 100% sama dengan 15%. Nah, lihat hasilnya nih. Kemana hilangnya? Kemana? Itulah tadi. Hilang karena ada aktivitas pemasaran, pengolahan yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. Maka bagus nggak kalau banyak lembaga pemasarannya? Tidak. Karena akan semakin banyak aktivitas yang mereka lakukan dan itu akan mengurangi farmer share bagi petani. Hilang 85 harusnya dapat 100. Iya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa untuk memasarkan TBS sampai ke PKS, jadi ini dibatasi
produsennya adalah petani, konsumennya adalah PKS ya. Kita tidak cerita sampai ke produk hilir, tapi kita batasi sampai PKS. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan harga jual antara kedua saluran. Saluran pertama itu ada petani ke agen ke PKS. Dengan harga jual petani ke agen sebesar 2.340, ini harga rata-rata dari 73 orang petani. Kemudian dari agen ke PKS menjual seharga 2.945. Oke, kalau berbeda coba dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi ada dan saya tambahkan ya, hitung marginnya berapa. Yang minggu lalu. Berarti ada margin dan farmer share. Hitung dari harga-harga ini. Kira-kira berapa hasilnya? Itu langsung dari agen PKS dari Beda apa sama? beda. Karena di sini saluran pemasarannya lebih pendek, di sini dengan lebih tinggi sehingga keuntungan petani lebih besar yang ketika saluran pemasarannya itu pendek. Oke. Berbeda. Mana yang lebih tinggi, yang lebih efisien? Untuk yang pertama Bu, karena saluran lantai pasoknya lebih pendek. Kelompok ini sudah gimana hasilnya? Jadi yang lebih menentukan itu saluran Saluran satu. Mana yang lebih tinggi? saluran satu. Beda sama atau berbeda hasilnya? Berbeda ya. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah ya. Nah, ada nggak yang mau menjawab? Nih, siapa kelompok berapa? Dari Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ya, oke. Oke, ini ya, sama ya. Jadi dari kedua saluran ini menghasilkan nilai margin dan farmer share yang berbeda. Agen pertama dibandingkan dengan menjual ke agen kedua gitu ya. Jadi dia hanya kehilangan berapa persen ini? Sekitar 21% dibandingkan dengan yang ke bawah. Yang kedua adalah kehilangan 29%. Itulah 21% yang hilang, itulah yang diambil oleh agen. Sedangkan yang di sini 29% diambil oleh agen dan RAM karena ada dua, maka mereka harus berbagi keuntungan di sini. Yang 29% hilang tadi. Nah, itulah dia kira-kira tentang farmer share. Oke, demikian ini tadi hasil perhitungannya. Saya rasa cukup untuk hari ini karena sudah mampu untuk menjelaskan, menghitung ya dan kemudian menganalisis apa makna dari farmer share. Saya rasa sudah paham. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya mungkin? Oke, silakan Anda. Ini Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Anda ingin nanya Bu. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang farmer share, gimana impact-nya ke petani. Nah, jadi setelah kita simpulkan, ternyata memang farmer share ini memang nilainya harus tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya gimana sih Bu cara petani itu agar farmer share yang mereka dapat itu nilainya tinggi gitu. Oke. Nah, cara agar farmer share itu tinggi ya karena mereka harus mencapai berapa tadi 100%. Mungkin ini tadi sudah bisa kita jawab. Salah satunya adalah dengan bandingkan dengan apa? Memperpendek saluran pemasaran. Maka petani sebaiknya bisa mengidentifikasi kira-kira aliran produk ini akan lebih panjang nggak di penjual. Nah, misalnya nih dia boleh aja kok dia berpindah agen misalnya. Dan dia coba apakah ternyata salurannya lebih pendek. Jadi salah satunya adalah dengan memperpendek saluran. Ini adalah tugas mandiri yang harus dikerjakan sendiri. Ya, tugasnya gampang kalau dikerjakan sendiri. Oke, ini tugas mandiri. Nah, ini nanti boleh dikumpul di Siakat pada pertemuan ke-12 ya, paling lama hari Minggu jam 23.59. Oke? Silakan dikumpul sendiri dan diupload dalam bentuk PDF ke Siakat. Saya akan lihat siapa yang terlambat mengumpulkan dan siapa yang tidak mengumpulkan melalui Siakat. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Oke. Terakhir ya. Bagaimana nanti ya di lapangan ya, mana tahu nanti akan ada yang jadi perencana kebijakan ya. Kan bisa menemukan sebuah alternatif solusi ya untuk
meningkatkan farmer share. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan deadline-nya. Jangan lewat dari deadline karena nilainya tidak akan saya periksa ya tugasnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan diupload sesuai dengan deadline-nya. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan yang dapat saya sampaikan, khususnya melalui implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah pemasaran dan tata niaga kelapa sawit. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kompetensi diri, penerapan metode pembelajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi digital, serta pengintegrasian kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam setiap proses pembelajaran. Saya berharap tayangan video ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen dan praktik pembelajaran yang saya terapkan dalam menjalankan tugas dan peran saya sebagai pendidik, sekaligus menunjukkan upaya saya dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Semoga tayangan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan video ini, dan juga ucapan terima kasih kepada asesor atas waktu untuk menyaksikan video ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.